Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah saya bisa mendatangkan narasumber dan beliau akan bercerita tentang kliniknya sebuah pemilihan kepala desa di suatu tempat. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Di sini saya ingin menceritakan 3 tokoh calon kepala desa, di mana setiap kepala desa itu ingin dirinya dianggap pantas atau ingin diakui warganya dan dipilih menjadi kepala desa, lurah atau kuwu di tempat tersebut. Nah, untuk lebih singkat saya ingin menceritakan kisahnya seperti ini. Ada salah satu desa, di situ nama calon yang pertama namanya Pak Tarjo, yang kedua namanya Pak Darno, dan yang ketiga namanya Pak Dirman. Nah, Pak Dirman itu calon yang ketiga. Ketika dia mau mencalonkan diri, dia sudah merasa paling hebat. Itu sebelum dia mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Itu jauh sebelum aba-aba atau setat dimulai siapa yang akan mencalonkan diri. Dia sudah curi setat dulu, dia sudah menyambangi warga, sudah mendatangi warga. Nanti kalau saya nyalon, tolong saya dipilih ya, itu kata Pak Dirman. Nah, terus Pak Dirman ini sebelum mau mencalonkan diri itu selalu mendatangi Pak Darno sama Pak Tarjo. Untuk apa? Pak, Bapak mau bersaing sama saya nanti kalau Bapak mau calon? Ya bukan bersaing, kata Pak Darno, tapi kita buktikan siapa yang layak menjadi kepala desa. Terus kata Pak Dirman ke Pak Tarjo, Pak Tarjo, Bapak benar-benar siap bersaing sama saya? Tidak takut nanti apa yang Bapak miliki nanti jadi hilang atau tidak jadi? Wah, kalau itu soal jadi dan tidaknya itu urusan yang di atas, tapi saya coba menjadi orang yang lebih baik. Saya berusaha untuk mencalonkan diri di kesempatan ini agar bisa menjadi lebih baik desa ke depan. Allah, bilang apa Pak? Kata Pak Dirman. Terus Pak Dirman menanyakan, emang yang Bapak banggakan untuk mencalonkan diri itu apa? Kebanggaan saya hanya menjadi orang yang amanah. Saya hanya menjadi orang yang akan menjadi orang yang bisa membuat warga desa merasa aman, nyaman, dan bisa membahagiakan mereka sebagai warga saya ke depannya, kata Pak Tarjo. Wah, belum jadi aja udah kayak gitu, kata Pak Dirman. Nah, singkat cerita, dari pertanyaannya Pak Dirman ini, calon yang ketiga ini mengetahui jawaban Pak Darno dan Pak Tarjo. Dia terlantas bagaimana inisiatif dia untuk membuat Pak Darno sama Pak Tarjo ini kesulitan untuk bertarung sebagai calon kepala desa. Pak Dirman datang ke salah satu tempat. Dia menemui mbah dukun yang tujuannya apa? Satu, melunturkan kepercayaan warga agar tidak memilih Pak Darno sama Pak Tarjo. Nah, tapi apa? Pak Darno pun sebenarnya sama. Sebelum Pak Darno melakukan itu, Pak Darno juga sama melakukan hal yang sama, mencoba untuk membuat Pak Dirman sama Pak Tarjo ini seolah-olah merasa tidak pantas. Nah, kalau yang Pak Tarjo itu gimana? Kalau Pak Tarjo ini kebetulan calonnya nomor 1 itu ada di pihak saya dan rombongan. Nah, dari pihak kami
dari pihak Pak Tarjo itu Pak Tarjo menanyakan bagaimana cara mengantisipasi ketika ada calon lain yang ternyata tidak sehat dalam pencalonannya. Yang dimaksudkan tidak sehat bagaimana? Bukan cara-cara yang sebenarnya agar warga memilih calon tersebut. Misalkan bisa memakai mbah, bisa memakai jasa-jasa perantara jin atau dan sebagainya. Itu antisipasi Pak Tarjo. Nah, karena Pak Tarjo kekhawatirannya seperti itu, akhirnya kami dan rombongan mencoba membantu dengan apa yang kami bisa. Dengan apa? Dengan segala kemampuan, dengan keyakinan agar semua yang dikhawatirkan Pak Tarjo ini tidak terjadi di dirinya dan keluarganya. Pada H-10 sebelum calonan, benar dugaan Pak Tarjo, Pak Dirman yang sudah datang ke beberapa mbah dukun tersebut mencoba menghasut warga lewat hal-hal yang tidak sewajarnya, seolah-olah membuat warga itu mengolok-olok Pak Darno sama Pak Tarjo. Jadi banyak warga yang mencibirkan, wah Pak Darno tidak pantas, Pak Tarjo tidak layak, orang tidak punya apa-apa kok mau jadi dalam, mau jadi apa warganya, mau jadi rakyat miskin. Itu kata warga-warga setempat. Nah, karena hal-hal seperti tersebut itu membuat kecurigaan Pak Tarjo semakin yakin, wah ini tadinya warga itu tidak seperti itu. Akhirnya apa? Kami dan rombongan mencoba menggali informasi yang tersebar di lingkungan masyarakat, apa sih yang sebenarnya terjadi. Benar dugaan dari Pak Tarjo, ternyata apa? Yang terjadi di warga setempat di salah satu desa tersebut ada hal-hal yang tidak sewajarnya. Apa? Mereka yang disuruh oleh Pak Dirman lewat Mbah Dukun itu tujuan pertama untuk mempengaruhi agar tidak memilih calon selain Pak Dirman. Dengan cara apa? Membuat halusinasi mereka itu seolah-olah mereka tidak layak, mereka itu tidak pantas. Bahkan ada yang membuat mereka di antara salah satu warga tersebut ingin menjatuhkan derajat daripada Pak Tarjo. Dengan cara apa? Memaki-maki, mencibirkan, wah Pak Tarjo punya apa? Bentar paling juga kalau misalkan udah jadi, uangnya tidak bakal dikasih warga buat bangun desa, buat bangun rumah keluarganya saja tidak bisa, kamu jadi calon lurah. Itu terdengar sampai ke telinga pembantu atau orang-orang yang dipercaya Pak Tarjo, hingga akhirnya menjadi masukan untuk Pak Tarjo dan rombongan. Nah, ketika yang mendengar itu menyampaikan ke Pak Tarjo atau orang kepercayaan Pak Tarjo itu mendengar tersebut, akhirnya kami segera melakukan hal-hal yang kiranya membuat mereka itu tidak seperti itu. Setelah mengetahui kejadian tersebut, akhirnya kita berusaha untuk meyakinkan kembali warga-warga tersebut dengan apa adanya. Dengan cara apa? Ketika hal tersebut benar-benar nyata adanya, itu datanglah sosok makhluk yang jumlahnya tidak satu. Itu ada sekitar 4 yang datang di hadapan kami dan rumah Pak Tarjo ini. Sosok keempat tersebut ada salah satu yang berwujud genderuwo, adalah salah satunya yang kedua itu berwujud seperti kuntilanak, ada yang ketiga yang berwujud seram seperti buto, dan yang keempat berwujud seperti makhluk yang melata atau bisa disebut ular. Nah, keempat ini saya coba untuk menangkal, dan kami serombongan itu mencoba untuk menangkal agar jangan sampai hal tersebut masuk ke rumah Pak Tarjo. Karena 4 pengaruh tersebut ini yang membuat warga-warga itu merasa bahwa Pak Tarjo ini tidak layak, dan bahkan merasa Pak Tarjo ini akan menggelapkan kalau nanti dia jadi calon lurah, dan yang membuat mereka itu hanya layak itu untuk Pak Dirman. Ini 4 makhluk tersebut itu mempengaruhi hampir sebagian besar warga itu agar menjadi pengikut daripada Pak Dirman. Karena hal tersebut itu diketahui kami dan rombongan, akhirnya apa? Kami mencoba untuk
nangkal dengan cara apa? Dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang ayat-ayat tersebut yang kami yakini mampu untuk menangkal kekuatan-kekuatan seperti itu. Dari 1, 2, 3 hari kami berusaha, akhirnya apa? Lunturlah kemampuan jin yang sudah ditaklukkan si dukun tersebut untuk memengaruhi warga, akhirnya hilang. Nah, ini kejadian bukan dari Pak Dirman saja, masih ada sosok makhluk lain yang kirimannya dari Pak Darno. Itu berwujud apa lagi? Salah satunya ada yang berwujud buaya, dan salah satunya ada yang berwujud seperti genderuwo. Nah, bagaimana ketika pertarungan itu terjadi? Bentar, iklan dulu. Nah, saat pertama kali datang itu genderuwo coba menyerang Pak Tarjo, itu rombongan coba menangkisnya, terpental Pak itu genderuwo. Yang kedua datang lagi mencoba datang menyerang kembali, yang kuntilanak kembali ke Pak Dirman. Dan yang ketiga datang lagi sosok yang seperti buto, tidak bisa masuk. Yang keempat yang berwujud seperti ular mencoba menghampiri Pak Tarjo dengan segala kekuatannya. Alhamdulillah dengan kuasa izin Allah semua itu tidak masuk ke dalam rumah Pak Tarjo dan hanya di lingkungan saja. Tapi yang menjadi perhatian kami bukan soal Pak Tarjo saja, tapi warga-warga sekitar. Dengan segala kemampuan yang ada, kami yakin bahwa hal-hal tersebut bisa ditaklukkan dengan izin Allah, dengan segala apa yang kita yakini. Alhamdulillah dalam 3-4 hari itu semuanya itu menjadi sirna dan kembali warga normal apa adanya. Tapi ini tentang Pak Darno. Pak Darno mencoba menghasut warganya dengan berbagai cara, dengan perilaku. Secara wajarnya dia menyambangi warga dengan memberikan amplop-amplopnya, dengan mentraktir warganya. Tapi bukan hal itu yang menjadi wajar. Ada hal yang lain. Itu apa? Dia juga mencoba menyerang Pak Dirman dan Pak Tarjo ini dengan cara yang sama yang dilakukan Pak Dirman ke kita. Dia mendatangi beberapa dukun, bukan yang saya ketahui bukan cuma 2 atau 3, mungkin lebih dari 5. Dia berusaha meyakinkan dirinya dengan apa? Bantuan mbah-mbah tersebut agar warganya mau memilihnya dan agar Pak Dirman sama Pak Tarjo ini tidak bisa mencalonkan di saat nanti ketika akan ada pencoblosan. Dia tidak berangkat, entah itu karena sakit, entah itu karena jatuh, entah itu karena apa. Yang penting tujuan dari Pak Darno ini membuat 2 calon pesaingnya ini tidak bisa menjadi kepala desa. Nah, mengetahui tujuan dari Pak Darno ini karena salah satunya itu datang menyerang kami, menyerang Pak Tarjo dan rombongan. Di situ saya mendapat informasi bahwasanya tujuannya itu seperti tadi, membuat Pak Tarjo ini, keluarganya ini menjadi keluarga yang bingung, seakan-akan dia tidak punya tujuan. Buat apa saya nyalon kepala desa, wong saya juga sedikit tidak mampu. Ini datangnya itu bukan menyerang dalam bentuk kekuatan, tapi menyerang dalam bentuk pikiran atau menghasut agar dia merasa tidak pantas. Ini baru kali saya mengalami sosok makhluk jin yang dikuasai dukun, tapi bukan untuk menyerang, tapi hanya untuk mempengaruhi apa? Pikiran dan keluarga Pak Tarjo. Agar apa? Agar Pak Tarjo merasa tidak pantas, agar keluarganya merasa bahwasanya, Pak, kita itu tidak punya apa-apa, kata istrinya. Bagaimana cara kita nanti untuk menyambangi warga dengan apa, kata istrinya. Nah, itu di situ membuat semuanya itu seperti itu. Tapi memang dengan izin Allah lagi, kembali lagi bahwa niat dari Pak Darno untuk seperti itu ke keluarganya Pak Tarjo, semuanya itu tidak terjadi. Karena kegagalan yang dimaksudkan Pak Darno sama Pak Dirman menyerang Pak Tarjo ini hampir semuanya itu bisa digagalkan. Di penghujung acara, di penghujung besoknya ada pemilihan desa, Pak Darno dan Pak Dirman ini mencoba datang ke mbah-mbah yang sebelumnya dia datangi. Untuk apa? Satu,
Nah, Pak Dirman menyuruh Mbah Dukunnya berangkat, bahkan mendatangkan beberapa dukun untuk di rumahnya. Nah, Pak Darno pun sama, mengajak para dukun agar masuk ke rumahnya dan membantunya ketika nanti di pencoblosan. Nah, di situ paslah esok harinya waktu pemilihan kepala desa, malam sebelum pencoblosan itu, pada saat dini hari, Pak Dirman dengan segala apa yang diinginkan agar tujuannya tercapai, mendatangkan mbah-mbah tersebut yang memang dari semalam sudah datang. Itu informasi dari informasi dari pecut lah, atau bilangnya itu informasi dari orang kepercayaannya Pak Tarjo ini, bilang ke rombongan, Kang, itu di sana ada orang-orang pakai baju hitam itu bukan satu, ada 5. Di calon siapa? Calonnya Pak Dirman. Itu bukan di situ saja, itu ada di Jalan Pak Darno pun sama, ada 5 Bang, Kang. Waduh Pak, kata saya ke orang kepercayaan Pak Tarjo, wah ini nggak beres ini. Akhirnya apa? Kami dan rombongan yang memang dari kemarin itu memang tidak diperbolehkan untuk singgah terlalu lama di rumah, tapi selalu dipanggil ketika suatu saat perlu, memang sering membantu atau sering ikut dalam bentuk acara apapun, entah itu menyambangi warga dan sebagainya. Intinya kami dan rombongan selalu dibutuhkan di saat apapun. Itu karena keinginan dari Pak Tarjo sebagai calon lurah. Nah, di dini harinya itu apa? Pak Dirman dengan segala bantuannya lewat para dukun itu mencoba datang langsung ke tempat Pak Darno sama Pak Tarjo. Akhirnya apa? 2 calon tersebut, nomor 3 dan nomor 2 itu Pak Dirman dan Pak Darno ini, saya hanya bisa melihat pertarungan antara kekuatan dukunnya Pak Dirman sama dukunnya Pak Darno. Tapi yang bikin kami itu aneh, antara Pak Dirman dan Pak Darno ini tiba-tiba bisa rukun. Dia datang menyambangi rumahnya Pak Darno, dan itu ada hal yang aneh apa? Dari 9 dukun anjing Pak Dirman ada 5, Pak Darno ada 4, itu disuruh agar kompak, agar menjatuhkan Pak Tarjo. Wah, itu benar-benar terjadi luar biasa. 9 makhluk yang sudah ditaklukkan para dukun itu disuruh untuk menyerang Pak Tarjo. Tujuannya apa? Agar Pak Tarjo besok pagi tidak bisa hadir di pencalonan. Entah itu dia sakit, entah itu apapun tujuannya, yang penting Pak Dirman itu Pak Tarjo itu tidak bisa hadir, dan akhirnya membuat seluruh warga tidak bisa memilih dia, dan calon hanya 2 antara Pak Dirman sama Pak Darno. Karena kami rombongan mengetahui niat daripada Pak Dirman dan Pak Tarjo apa, kami dengan apa yang kami yakini mampu dan bisa, di situ terjadi suatu pertarungan, pertempuran antara hal-hal yang tidak bisa dilihat kaum awam atau mata awam, yang tak kasat mata ini terjadi. Suara gendang duar pada jatuh, padahal tidak ada angin, tidak ada hujan. Pohon-pohon yang tadinya diam itu seolah-olah kayak ada angin kencang, wus itu kan. Nah, itu dari kami itu ya cuman ya Allah ya berdoa sekuat-kuat mungkin, sebisa mungkin, agar apa? Agar tujuan dari Pak Dirman sama Pak Darno ini tidak terwujud, intinya agar apa yang diinginkan mereka itu bisa tak sampai. Apa yang kami lakukan? Kami dan rombongan ada salah satu teman kami, bahkan ada yang sempat terpental jatuh karena serangan yang tiba-tiba. Wah, ada apa Kang? Astagfirullah. Ya enggak apa-apa, cuma saya kaget aja, ini ada tiba-tiba yang masuk. Mungkin kamu tadi lagi melamun atau apa? Enggak Kang, ini tadi saya cuma lagi lagi sempat mau nyalakan rokok, tiba-tiba saya jatuh kayak gini. Wahnya dengan keadaan jatuhnya teman saya itu, akhirnya apa? Kami serombongan ini mencoba menyatukan apa yang kami mampu dan kami yakini bisa, dengan segala kekuatan, dengan segala hal yang kami bisa. Kita bertarung dalam wujud hal yang tak kasat mata.
doa-doa kami panjatkan. Ada salah satu teman yang masih menggunakan ilmu pernafasan, dia menggunakan ilmu pernafasannya, dia yang menggunakan ilmu hikmah, dia menggunakan keahliannya, ada yang dengan tasbihnya, dia menggunakan tasbihnya, ada yang menggunakan salawat, dia menggunakan salawatnya. Tapi di akhir setiap perjuangan itu kita tidak akan melupakan salawat untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Salawat tersebut itu dipanjatkan dan akhirnya menggema di seluruh ruangan atau di tempat rumah Pak Tarjo ini. Salah satu makhluk yang tak kasat mata itu tumbang, duar satu persatu, jatuh bersama dengan dukun yang disuruh dari dua calon tersebut, jatuh. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan kuasa izin Allah mereka semua bisa dikalahkan. Tapi itu setelah satu teman kami rombongan ada yang sampai muntah darah. Nah, tapi alhamdulillah itu tidak sampai mengakibatkan menjadi efek yang sangat serius. Itu hanya sesaat dan besok paginya itu terjadi di antara jam 1 sampai jam 4 pagi. Jadi kami itu tidak tidur. Wah, nikmat banget kalau ketemu hal-hal yang seperti itu, jangan sampai. Nah, setelah terjadi itu akhirnya apa? Saya dan rombongan dan Pak Tarjo itu mencoba berunding dan menyuruh orang kepercayaan Pak Tarjo 1, 2, 3 untuk mencari informasi benar tidak adanya hal-hal tersebut itu terjadi, apa yang terjadi di antara Pak Darno sama Pak Dirman. Orang kepercayaan Pak Tarjo ini langsung bergegas mencari informasi apa yang dilihat dari orang kepercayaan tersebut. Pak Darno dan keluarganya melihat keadaan di sekeliling calon nomor 2 itu apa? Yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi warga-warga yang tadinya pada nongkrong, pada bantu untuk berjaga malam itu pada pulang. Dan di tempatnya Pak Dirman pun sama, mereka pulang karena takut ada suara-suara, bahkan merasakan kata warga itu suasana sepi, kayak hawanya itu tidak enak, saya duduk di sini mending saya pulang. Itu kalau salah satu warga yang mengatakan ke orang kepercayaan Pak Tarjo. Nah, mendengar kabar tersebut, dua kepercayaan orang Pak Tarjo ini pulang. Sesampainya di rumah Pak Tarjo menyampaikan, Pak, dari beberapa warga yang tadi itu nginep atau berjaga-jaga di tempatnya Pak Darno sama Pak Dirman itu semuanya sudah pada pulang. Katanya mereka itu merasa takut, merasa tidak nyaman, bahkan merasa tidak betah, bahkan merasa ingin pulang untuk menemui keluarganya masing-masing. Sementara beda dengan keadaannya yang sekarang di tempat Pak Tarjo sendiri. Emang beda apanya? Kalau di tempat ini ya memang saat ketika ada pertarungan tersebut, warga-warga tersebut, kami dan rombongan mencoba membuat pagar agar warga yang masuk ke rumah Pak Tarjo ini tidak kena dampak dari pertarungan tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, pagi harinya itu berangkatlah Pak Tarjo ke tempat di mana di situ ada pencoblosan calon kepala desa. Nah, alhamdulillah dengan keadaan yang benar-benar apa adanya, akhirnya Pak Darno dan Pak Dirman ini tidak menjadi calon lurah, tidak menjadi lurah karena selisih suara antara 1, 2, dan 3 ini Pak Tarjo yang menjadi calon atau yang menjadi lurah atau yang dipilih warga setempat dengan keyakinan dan keinginan dari warga-warga yang semestinya, bukan karena diiming-imingi uang banyak, bukan karena diiming-imingi apapun itu, tapi itu benar-benar apa adanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Pak Tarjo ini memang sudah layak dan ditakdirkan menjadi lurah atas izin kuasa Allah. Nah, di situ apa dampak daripada keluarga Pak Darno? Salah satu keluarga Pak Darno ada yang sakit-sakitan dan bahkan kabarnya itu berdampak 2-3 bulan lamanya. Salah satu keluarganya itu sakit-sakitan dan belum bisa bangun selayaknya orang biasa. Di Pak Dirman pun sama, itu ada dampaknya ketika dari pertarungan tersebut, itu efeknya itu ya lumayan. Ada salah satu anaknya yang kakinya patah.
Wallahu alam itu terjadi karena apa kita tidak tahu, cuman itu yang saya dengar dan kabar yang terdengar dari orang kepercayaan Pak Tarjo itu seperti itu setelah Pak Tarjo sudah menjadi kepala desa. Nah, kisah ini semoga menjadi inspirasi atau pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah kita sekali-kali menggunakan kekuatan yang bukan kemampuan kita, karena sebenarnya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia, kita hanya orang lemah, orang yang tidak bisa apa-apa, dan segala sesuatunya baik buruknya itu hanya akal manusia saja. Jikalau kita memang yakin bahwa Allah selalu melindungi kita, insya Allah kita akan selalu diselamatkan dan menjadi hal yang baik. Dan jika mana kita menjadi orang-orang yang pemikirannya sangat pendek, ya mohon maaf apa yang terjadi dengan cerita tadi antara Pak Dirman dan Pak Darno, silahkan bisa dicoba bagaimana nanti efek dampaknya. Tapi saya yakin dengan kisah inspirasi ini semoga apa yang saya ceritakan tadi menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah kita memberi atau mempercayai bahwa sesuatu itu karena makhluk. Saya yakin semua itu karena kuasa Allah. Sekian, semoga kisah ini menjadi hal yang terbaik untuk kami dan semua teman-teman Fakta Sejarah. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.